Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam materi PAIBP kelas 7 mengenai lebih dekat dengan Allah yang Maha Indah namanya bersama Ibu Siti Rohmah Kurniasih. Adapun pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini adalah mengenai iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita memahami pengertian dari iman kepada Allah, memahami makna dari Asmaul Husna, serta kita bisa mengambil hikmah dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Dan diharapkan setelah belajar ini, kalian mampu menerapkan perilaku yang sesuai dan mencerminkan perilaku keteladanan terhadap Asmaul Husna. Pembahasan yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, iman secara bahasa artinya percaya. Sedangkan menurut istilah, iman adalah meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan kita sehari-hari. Iman kepada Allah merupakan pokok utama dari rukun iman, sehingga semua pokok dari rukun iman itu bermuara dari iman kepada Allah. Kita beriman kepada Allah terkadang dalam kondisi naik ataupun turun, sehingga agar keimanan kita bisa konsisten, kita harus meningkatkan keimanan kita kepada Allah dengan kita senantiasa mengimani dan mengamalkan makna dari Asmaul Husna. Perlu kalian ketahui bahwa untuk meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa meningkatkan keimanan tersebut dengan kita mengetahui makna dari Asmaul Husna. Asmaul Husna sendiri artinya adalah nama-nama Allah yang baik. Allah Subhanahu wa taala sudah mengenalkan dirinya dengan nama-nama yang baik sesuai dengan firman-Nya. Yuk kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dzarul ladzina yalhiduna fi asma'ihi wa yuzzauna ma kanu ya'malun, yang artinya, dan Allah memiliki Asmaul Husna atau nama-nama terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya atau Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Al-A'raf ayat 180. Anak-anak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menerangkan bahwa Asmaul Husna itu berjumlah 99 nama. Walaupun banyak, tapi yang disebutkan dan dikenal adalah 99 nama saja. Anak-anak, tadi Ibu sudah terangkan bahwa Asmaul Husna itu berjumlah 99 nama. Tapi yang akan kita bahas sekarang itu hanya ada 4 nama saja. Yang akan kita bahas pertama adalah mengenai Asmaul Husna Al-Alim. Al-Alim itu artinya maha mengetahui. Maksudnya Allah itu maha mengetahui semua yang nampak maupun yang gaib. Karena pengetahuan Allah itu tidak ada batas ruang dan waktu. Sehingga segala aktivitas apapun yang kita kerjakan dan kita lakukan pasti akan Allah ketahui. Dalilnya bisa kalian lihat dalam Quran surat Al-An'am ayat 39 yang isinya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi zulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahui kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur, melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan malam. Dan tidak pula suatu yang basah atau kering, melainkan
semua dalam kitab yang nyata atau Lauhul Mahfuz. Quran Surat Al-An'am ayat 59. Anak-anak, jelaslah dari Asmaul Husna Al-Alim tersebut kita bisa mengetahui bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Sehingga kita harus meneladani Asmaul Husna Al-Alim tersebut dengan cara kita selalu semangat dalam belajar dan menggali ilmu, baik itu ilmu agama maupun ilmu dunia. Dan ingat ya, ketika kita sudah memiliki ilmu, jangan pernah merasa bahwa diri kita itu paling pintar. Justru ketika kita memiliki ilmu, kita harus menjadi seperti padi yang semakin tinggi maka semakin merunduk. Anak-anak, setelah tadi kita membahas Asmaul Husna yang pertama yaitu Al-Alim, yaitu Allah Maha Mengetahui. Sekarang kita bahas Asmaul Husna yang kedua yaitu Al-Khabir. Anak-anak, Al-Khabir artinya adalah Maha Waspada. Kenapa Al-Maha Waspada? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui perkara yang tersembunyi. Allah menciptakan miliaran makhluk yang berbagai ragamnya. Semuanya diketahui oleh Allah dengan detail dan tidak ada satupun yang luput dari perhatian Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita sebagai umatnya harus meneladani sifat Al-Khabir tersebut, yaitu dengan cara kita selalu cermat dan teliti ketika hendak melaksanakan segala sesuatu atau segala pekerjaan. Contohnya ketika kalian hendak melaksanakan ujian atau ulangan. Ketika mengerjakan, harap kerjakan dengan penuh kecermatan. Setelah selesai, maka periksa kembali. Karena kecermatan itu sumber keselamatan, sedangkan terburu-buru itu berasal dari setan dan pasti akan membawa kepada kecelakaan. Baiklah anak-anak, kita masuk ke Asmaul Husna yang ketiga yaitu As-Sam'i. As-Sam'i artinya Allah Maha Mendengar. Allah Maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini karena pendengaran Allah itu tidak terbatas. Allah bisa mendengar apa yang diucapkan secara zahir oleh manusia ataupun secara sembunyi-sembunyi dalam hati manusia. Karena Allah memiliki nama As-Sam'i. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 256 yang isinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim wallahu sami'un alim. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Anak-anakku semuanya, sebagai bentuk bukti kita meneladani nama Allah As-Sam'i, bisa kita lakukan dengan cara kita senantiasa membiasakan diri mengucapkan segala sesuatu hal yang baik. Karena ucapan yang baik itu akan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ucapan yang jelek, walaupun kita ucapkan dengan sembunyi-sembunyi dalam hati, Allah tetap mengetahuinya dan Allah tidak menyukainya. Dan juga upayakan untuk bisa mencari informasi dan memilah-milih mana yang baik dan yang buruk bagi kita. Selanjutnya yaitu Asmaul Husna yang terakhir yaitu Al-Basir. Al-Basir artinya Maha Melihat. Allah melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil. Allah melihat apa yang ada di langit dan di bumi, bahkan seluruh alam semesta ini dapat Dia lihat dengan jelas. Ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 18, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard wallahu basirum bima ta'malun. Sungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah anak-anak, setelah kalian mengetahui makna dari Al-Basir, mudah-mudahan kalian bisa menunjukkan perilaku yang mencerminkan keyakinan kepada nama Allah Al-Basir, yaitu dengan cara kita senantiasa melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini dengan cara kita merenungkan segalanya dan menjadikan kejadian tersebut sebagai pelajaran. Kita juga harus lebih cerdas dalam menanggapi segala persoalan yang sedang kita hadapi. Dan tentunya kita juga harus selalu menjadi sosok anak yang senantiasa cerdas dalam berintrospeksi diri, bukan hanya fokus melihat kekurangan orang lain, tapi fokus melihat kelemahan diri dan memperbaikinya untuk lebih baik.
Nah, anak-anak, sekarang kita lanjut ke pembahasan terakhir ya, yaitu mengenai hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang bisa kita ambil ketika kita beriman kepada Allah, yaitu kita akan senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kehidupan kita pun akan senantiasa tentram dan damai, juga kita tidak akan pernah merugi baik itu di dunia maupun di akhirat. Kita akan senantiasa diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pembelajaran pada pagi ini mengenai iman kepada Allah melalui Asmaul Husna telah selesai kita laksanakan. Mudah-mudahan kalian bisa memahami materi tersebut ya, dan tentunya bisa mengamalkan perilaku-perilaku yang mencerminkan keimanan kepada Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.